ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'd. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat yang hadir di markas Azam ataupun yang menyaksikan di media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya yang telah memberikan nikmat selalu kepada kita. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan mengaji, yaitu melalui kitab Usulu Ahli Al-Hadis fi Da'wati Ilallah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salam kepadanya kita berhak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, masih kita dengan al-aslu al-thalis, itu landasan yang ketiga dari landasan ahli hadis dalam berdakwah, al-i'tisam bil kitab wa sunnah, yaitu berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah, wa nabdzul bid'ah wa tahdzir minha, serta membuang segala macam bid'ah dan mengingatkan umat daripadanya. Terakhir kemarin tentang masalah dhammu ilmil kalam wa bayanu annahu mansya'u kulli bid'atin wa dhalalah, yaitu tercelanya ilmu kalam dan keterangan bahwasanya ilmu ini adalah sumber lahirnya segala bid'ah dan kesesatan. Kemarin tuan-tuan minta dalil-dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, dan ungkapan para ulama as-salaf. Di sini penulis telah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, dan sekarang tentang dalilnya dari as-Sunnah. Al-Quran kemarin, ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru, tidak adalah yang suka mendebat atau berjidal di dalam ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun, mereka tidaklah melakukan atau membuat permisalan itu kepadamu kecuali hanya untuk berdebat, bahkan mereka adalah orang yang sering mencari permusuhan. Qala rahafidhullah wa fi sunnah, dalil tentang tercelanya ilmu kalam dalam as-sunnah adalah min hadisi Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal, tidaklah sesat suatu kaum setelah diberikan petunjuk illa utul jadal, kecuali karena mereka diberikan ilmu berdebat. Jadi kalau sudah berdebat nanti hidayah hilang. Ya, kalau walaupun maksud berdebat ini bukan hanya berdebat yang ada lawan debat, enggak.
Artinya kita sendiri suka membantah, walaupun tidak buat acara debat, bukan. Artinya tidak langsung menerima banyak pertanyaan begini dan begitunya, maka akan tersesat. Karena jawaban kenapa dan bagaimananya itu sebagian besar tidak ada jawabannya, atau dijawab juga akan tersesat pula. Tadi ada yang komentar, ya kalau kalian percaya aras di atas langit, berapa besarnya aras itu, berapa diametrinya, apa warnanya, di koordinat berapa tepatnya. Masya Allah. Ada orang yang tahu? Hah? Saking payahnya itu banyak yang tidak percaya kan? Kita tidak tahu, tidak dikasih tahu warna aras seperti apa. Ada yang tahu? Tolong bantu saya jawabnya. Di titik koordinat berapa dia? Ini kan dasar orang yang tidak mau menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang Anda tahu aras di atas, di titik koordinat berapa? Titik koordinat bumi aja kan tahu kita kenal. Apalagi tentang aras pula. Kita hanya diberikan sedikit ilmu tentangnya, diterima yang sedikit itu. Tak kita lampaui, seperti sering dikatakan oleh para ulama as-salaf, la natajawazud dusus. Kita tidak, la natajawazul kitab was sunnah. Kita tidak melewati Al-Quran dan Sunnah, karena pada hukum asalnya barang ini barang gaib. Pada asalnya barang aras, barang gaib ada bagi kita, gaib kan? Terus kalau diberitahu tentang satu sifatnya, bisa kita mengetahui duanya? Enggak, satu itu yang kita ketahui, bahwasanya di antara yang membawa aras Allah itu adalah 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan bahwa sesungguhnya aras itu adalah makhluk yang paling besar. Disebutkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa aras adalah makhluk terbesar. Dan malaikat yang bawanya besar juga, walaupun tak sebesar aras. Antara daun telinganya dengan bahunya jarak perjalanan 400 tahun. Itu apa kadang? Hanya itu yang kita ketahui. Tidak mungkin tidak disebutkan di titik berapa koordinatnya. Ini tanda orang jidal, tidak akan menerima kebenaran yang seperti ini. Ya, kecuali kalau Allah menghilangkan ilmu itu darinya, menghilangkan jidal dari hatinya. Sudah kita katakan, anak kalau suka menanya ketika disuruh atau diperintah, alamat tak jadi dia kerjakan. Sah? Beli gula yang katanya kan, nanti kena penyakit gula mak katanya. Itu jadi loh. Tak akan jadi dia boleh. Untuk apa gula katanya? Untuk bikin teh untuk ayahmu. Ayah ada mampir di warung janda tuh katanya. Nggak ingat lagi sama teh mama kan? Gimana tuh? Jadi ada aja bantahannya. Nggak akan mau mengerjakan. Ujungnya begitu. Dan ini terbukti, semakin hebat orang berjidal, semakin tersesat jalannya. Ya, semakin hebat dia berjidal, semakin tersesat jalannya. Awalnya, ya, hanya mengucapkan selamat hari raya agama orang lain. Habis itu ikut pula merayakan dengan batasan-batasan tertentu. Besok tanpa batas. Ya, ada ilmu itu padanya, ilmu debat itu ada. Jadi tak akan bisa menerima kebenaran. Kalau orang cari kebenaran, Nabi dulu hadir dan ada di tengah-tengah umat-umat yang banyak melakukan perayaan. Lalu balik Nabi tak pernah mengucapkan selamat hari raya. Apalagi beliau sendiri yang melarang untuk ikut menghidupkan syiar agama lain.
Dilarangnya untuk man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk golongan orang itu. Ya, ketika sahabat mendengar ini, sami'na wa ta'na. Kalau ini enggak, tunggu Rasulullah, mazhab kita beda katanya. Kayak itu kan. Di zaman engkau kan perang sama orang tuh, zaman kami damai-damai. Sah? Jadi oleh sebab itu mazhab kita beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau udah berani berbeda mazhab dengan Nabi, apalagi yang mau diharapkan? Sah? Karena dia ahli medhab. Makanya Nabi katakan tersesat seorang setelah dapat hidayah bila diberikan ilmu jidal. Falau kana hadzal nass wahdahu thabit fi bab dhammil kalam lakafa linnas. Kata Syekh, andainya satu hadis ini saja yang sahih, yang thabit, ini sudah cukup untuk mencela ilmu kalam, ini sudah cukup. Nah, fa'lam rahimanallahu ta'ala wa iyyak. Syekh mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmati kami dan merahmatimu. Annahu lam takun zandaqa wala kufrun wala dalalatun illa ba'da dukhuli ilmul kalam. Bahwasanya belum pernah terjadi zandaqah, itu zending di dalam umat Islam. Apa zending? Orang yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam, zindiq. Wala kufrun, dan tidak ada kekufuran setelah dapat hidayah. Wala dalalah, dan tidak ada kesesatan illa ba'da dukhuli ilmul kalam, kecuali setelah masuk ilmu kalam dalam Islam. Wal khawdi fil jadal, dan berlebihan dalam ilmu jadal, berdebat. Allazi la yajurru sahibahu illa ilal khusumati fid din, yang tidak menyeret pelakunya kecuali kepada menimbulkan permusuhan dalam agama, selalu membuat pertentangan dalam beragama. Wasyakki fil haqq, dan kepada keraguan terhadap kebenaran. Apa buktinya? Asal ada pendapat tak boleh disalahkan. Kalau ada pendapat tak boleh disalahkan, orang yakin atau orang ragu? Semua pendapat benar, orang yakin atau orang ragu? Orang ragu. Satu bilang haram, satu bilang halal. Itu betul semuanya? Betul semuanya? Enggak. Tapi tidak boleh disalahkan. Asal ada dalilnya tak boleh disalahkan. Ini tidak semua dalil benar. Sah? Kan tidak semua dalil benar. Maksudnya pengambilan dalilnya tidak semuanya apa? Benar. Sekedar contoh, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kita setiap ada acara Al-Fatihah. Di hadis itu sendiri ada keterangannya bahwa bukan itu buka acara, tapi adalah la ma tas'alullaha biharfin minhuma illa utitahu. Kau tidak meminta kepada Allah dengan satu huruf dari keduanya. Mana keduanya? Al-Fatihah dengan Khawatimul Baqarah, dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Illa utitahu, kecuali kamu diberikan. Apa yang diberikan? Seluruh hajat. Terjemahan seluruh hajat mana ada dalam hadis? Ya ada, diberikan apa yang kau minta, satu huruf dari kedua surat itu. Tidak paham ya? Lama jadi, tidak jadi sekolah. Ringkas ya. Al-Fatihah, di dalamnya ada doa enggak? Ada doa? Nah, kamu minta dengan membaca Al-Fatihah itu, di dalamnya ada doa. Itulah yang maksudnya oleh Nabi SAW. Dengan membaca Al-Fatihah itu ada doa di dalamnya, bukan untuk pengantar doa. Bukan untuk pengantar doa. Baca ayat Al-Fatihah itu sudah ada doa dalamnya. Jadi doa itu kalau kau minta, andainya satu huruf daripadanya kau minta, diberikan. Apalagi beberapa banyak huruf. Demikian juga. Apa doa di dalam surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka itu pengakuan tuh. Ibaratnya pengakuan cinta. Jadi kalau nak mengaku cinta sama istri yang pandai nahu,
Hati-hati, jangan bilang uhibbuki, tidak terimanya. Sampai kamu katakan iyyaka uhib, iyyaki uhib, hanya kepadamu cintaku berlabuh. Itu baru dia terima tuh. Istri pada nahu enggak? Jangan diajarin. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, iyyaka na'budu, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di 2 ayat terakhir surah Baqarah ada doa? Enggak ada ya? Ghufranaka. Apa makna ghufranaka? Ya Allah, ampuni aku. Aku butuh ampunanmu. Ghufranaka Rabbana. Enggak lapar le. Wa ilaikal masir, kodok-kodok baca. Nah, kemudian la yukallifullahu nafsan illa usaha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi bukan untuk pembuka acara. Sebab Nabi sering bikin acara, ada dibilang Al-Fatihah. Enggak, berarti dalil benar, penggunaan dalil salah. Itu tidak boleh salah. Tidak boleh salah kan? Wah, yang salah tidak boleh salah kan? Awak yang tidak buat disalahkannya juga kan? Kan yang tidak melakukan itu disalahkan kan? Itu sama-sama jalan namanya. Sama-sama menyalahkan. Makanya akhirnya dengan jidal tadi tak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan gampang menyalahkan. Enggak. Kita tidak gampang menyalahkan. Menyalahkan dengan ilmu. Yang gampang menyalahkan tadi itu yang ragu itulah. Ya. Kan enggak. Buktinya Nabi sering bikin acara. Sering berdoa. Ada yang bilang Al-Fatihah? Tidak. Berarti seperti apa yang diajarkan Nabi? Baca dalam sholatnya antum. Dan baca di luar sholat pun baca sebanyak-banyaknya. Tapi bukan untuk pengikat. Bukan untuk pengikat doa. Bukan pengikat nama. Ini enggak, untuk pengikat nama. Bayi dikasih nama dengan Al-Fatihah. Nama ada Al-Fatihah juga. Nah. Paham sih? Bilang aja paham, biar kita tidak lama-lama di situ. Ya, bilang aja paham. Baik, allazi afwan wasyakki fil haqq, sehingga meragukan kebenaran. Kebenaran itu datang dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Tapi orang dengan jadal jadi ragu. Kemudian wattiba'il batil, akhirnya mengikuti kebatilan. Membenarkan yang salah batil. Sah? Membenarkan yang salah batil enggak? Kenapa batil? Karena salah. Wala taktubul haqqa wa antum wala talbisul haqqa bil batil wa taktubul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kalau dilarang mencampur aduk yang hak dengan batil, apa konsekuensinya? Kalau dilarang mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, apa konsekuensinya? Bilanglah, tidak paham pertanyaan dosa. Kalau tidak paham, bilang aja tidak paham pertanyaan. Apa konsekuensinya? Langsung dosa gitu, nanti masuk neraka, sedorlah. Konsekuensi dari jangan mencampur adukkan yang hak dengan batil, mesti belajar yang hak. Mesti berilmu, sah? Jadi kalau ilmunya tidak sampai bisa membedakan yang hak dengan batil, ilmu namanya atau tidak? Tidak. Itulah ilmu kalam tuh. Yang hak itu tidak tahu, yang batil juga nggak tahu. Kenapa? Setiap ada masalah ada jawabannya. Kalau ada jawabannya, aman hidup tuh. Yakin? Semuanya ada jawaban menolaknya. Ada keyakinan. Semua ucapan kita dijawabnya. Nyaman? Oi. Alah bini. Alah babini. Alah. Kalau seluruh perintah dijawabnya, senang? Seluruh perintah kita ada jawaban bantahannya, senang? Buat ayut katanya.
Dia minum teh aja bang sakit kengkongan danya. Senang dengarnya? Itu kopi lahnya. Kopi tidak je elok nanti rusak ginjalnya. Jus lah, jus habis kanker ada PPT-nya. Itu boleh? Hah? Ujung-ujung tak ada. Air putih apa ambil sarangnya? Tak batangannya. Senang? Senang? Enggak. Semua yang rajin menjawab ujung-ujungnya menolak pada umumnya. Sah? Kecuali sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginannya. Lain yang diinginkan Allah, lain pula yang dia yakini. Lain yang diberitakan Allah, lain pula yang dia yakini. Lain yang diperintahkan Allah, lain pula yang dia kerjakan. Itu yang terjadi dengan ilmu jidal ini. Nah, ilmu kalam ini. Ya lah Joli bersalah tetap juga tidak salah kan? Ya dah Joli bersalah tetap juga tidak salah. Dah jelas benar, tidak pula boleh benar. Iztimaduhu alal hujajil aqliyah. Apa sebab? Karena yang muktamad baginya sandaran utamanya adalah hujjah logika. Alasan-alasan akal. Wal uqulu qasirah. Kita tahu yang namanya akal itu pasti tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Orang yang paling disebut ahli filsafat dunia, Acuaris, tidak bisa mengenal siapa Allah. Nah, Allah Ta'ala tidak tahu aja, apalagi sifatnya. Jelas? Siapa Allah itu dia tidak tahu. Itu karena akal tidak sampai. Lalu kita pakai cara dia untuk mengenali Allah SWT. Sesat apa tidak? Ya sesat. Pakai teori filsafat dia yang kita mengenali Allah. Dia sendiri tidak sampai mengenali Allah. Makanya orang yang memakai teori Aristoteles, Socrates, pasti orang-orang bingung. Orang-orang yang suka membantah. Tahu tonton cerita Socrates ini? Ahli debat? Tahu enggak? Tahu lah. Ya, dia kalau pulang tidak selesai debat di kantor, bawa kawan pulang berdebat pula sampai di rumah. Istrinya cerewet pula. Asal nengok abang pulang bawa kawan tu lah. Tak akan aman dunia tu katanya. Akhirnya ngomel-ngomel terus istrinya. Karena istrinya ngomel, dia pindah ke halaman. Masih berdebat juga, tak tahan juga istrinya disiram dengan air seember. Apa dia bilang sama kawannya? Gitulah kawan, habis petir turun hujan. Habis petir turun hujan. Paham? Jadi tadi ngomel-ngomel itu petirnya. Habis itu disunggah dengan air turun hujan. Ya gimana tidak marah istri? Pulang tidak bawa apa-apa. Yang dibawa adalah debat. Makanya akhirnya dia mati-mati. Kabarnya su'ul khatimah pulang. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang itu yang kita jadikan sebagai ikutan dalam memahami akidah. Oh enggak, kita sudah di-islamisasi. Namanya yang di-islamisasi. Teorinya masih sama, yaitu jangan menerima setiap informasi secara a priori. Ya, sampai diteliti. Kalau sampai diteliti, mau kemana? Dia meneliti tentang aras. Mau kemana? Dia meneliti tentang surga neraka. Akhirnya banyak hal-hal yang tak masuk akalnya, ditolaknya. Bukan karena tidak benar, tapi akalnya yang dangkal. Habis itu, awak pun itu dua orang kalau tahu. Yang percaya, dianggapnya tidak paham. Kemudian ketika tersalahkan yang salah itu dianggapnya tidak beradab dan berakhlak. Belajar akidah hebat tapi akhlak ada beradab katanya. Ini lebih adabnya. Yang tidak mau apa itu ada adabnya? Tidak juga kan? Tidak ada satupun ulama Wahabi yang paham bahasa Arab, itu lebih adab tuh. Tidak ada satupun Wahabi yang paham Al-Quran dan Sunnah, ada adab tuh. Tidak ada satupun mereka yang paham fikih, adab tuh. Jadi cerita panjang tapi kosong. Ya, cerita di atas awang-awang tapi di bumi tidak nampak.
Jadi paham sih? Ya? Ini cerita tentang adab, jangan menyalahkan, nyalah orang terus. Bukan menyalahkan lagi, menghasut lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini akibat daripada apa? Ilmu jadah. Nah. La ya'tihi al-batilu wal uqulu qasirah. Akal-akal itu terbatas. Jangkauannya sangat rendah. Karena sampai awang-awang tak terfikir lagi kan? Di atas awang-awang terfikir lagi. Nah. Wa syar'ullahi mutqan min ladun hakimin alim. Padahal syariat Allah ini rapi, sempurna. Min ladun hakimin alim, yang datang dari Allah yang maha bijaksana, yang maha berilmu. La ya'tihil batil min baini yadayhi. Tidak ada yang datang kebatilan dari depannya, wala min khalfi, tidak dari belakangnya. Fahal yastawi hukmul makhluqi wa tasyrul khaliq. Apakah mungkin sama antara hukum makhluk dengan syariat al-khaliq? Pasti tidak sama. Hukum makhluk ya pasti banyak kekurangan, sahih. Hukum syariat al-khaliq pasti sempurna. Ya tuan-tuan lihat sendirilah berapa banyak jenis hukum untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat, menciptakan keamanan dan keadilan. Buktikan aja. Mana yang lebih aman, negeri dengan syariat Allah atau negeri dengan hukum buatan manusia? Hah? Mana yang lebih adil? Mana yang lebih makmur? Syariat Allah Ta'ala. Jujur aja lah. Cuma itulah Wahabi sosial ini. Dia pergi ke Arab menikmati keamanan situ, tapi katanya banyak bantai. Sampai sana cengang-cengungu juga kan? Aman, tentram, alhamdulillah, dengan berkat dengan syariat itu pun walaupun dengan kekurangan yang sangat banyak, dan Nabi dengan sempurna melaksanakannya, maka tak pernah tercipta seaman masyarakat Madinah di sepanjang masa. Tidak ada yang semakmur masyarakat Madinah, tidak ada yang semaju masyarakat Madinah di masanya. Makanya setiap kemajuan disebut dengan istilah Pekanbaru kota la ilaha illallah. Tak tahu tuan-tuan kota kalian ya, Smart Madani, kota cerdas Madani. Madani dari Madinah woi. Kalau berkemajuan namanya bertamad. Tak ada orang Melayu sini. Bertamadun. Dari kata Madinah. Jadi Madinah menjadi lambang kemajuan. Sah? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Dengan apa? Dengan syariat yang Allah turunkan, bukan dengan hasil produk manusia. Demikian juga masalah akidah itu. Nah, walizalika qad qarada 'anis salafi zamul kalam hatta naqala ba'd ahli al-ilm al-ijma' ala anna sahibul kalam mubtadi'un za'igun asim. Oleh sebab itu, karena syariat sempurna, akal tidak sempurna, sangat terbatas, datang ijma' datang banyak dari kalangan ulama salaf zamul kalam, mencela ilmu kalam. Bahkan sebagian ahlul ilmi menukil ijma' bahwasanya sahibul kalam mubtadi', bahwa orang yang belajar ilmu kalam adalah ahli bid'ah hasanah atau bid'ah dhalalah. Hah? Gabil lah. Iya. Ijma'. Naam. Sahibul kalam mubtadi' za'igun athim, menyimpang dan pendosa. Faqala Ibnu Abdul Barr An-Namiri, Imam Ibnu Abdul Barr An-Namiri yang wafat 463, ulama besar Andalus, ahli ulama fikih terbesar di masanya di Cordoba di Andalus, penulis kitab Tamhid wal Istizkar dan lain-lainnya. Dia berkata, ajma' ahlul fiqhi, seluruh ulama fikih,
wal athar, dan ulama hadis, min jami'il amsar, dari seluruh negeri. Ijma' itu sepakat anna ahlul kalam ahlu bid'ah wa zayd, bahwa ahlul kalam adalah ahli bid'ah dan ahli penyimpangan. Wala yu'adduna indal jami' fi jami'il amsar fi tabaqatil ulama. Menurut semua ulama dan menurut seluruh ulama, mereka menurut seluruh ulama di semua negeri Islam, mereka tidak masuk levelnya para ulama. Ahlul kalam tidak dianggap sebagai ulama. Kan saya sudah bilang ke antum kemarin, Al-Khatib Al-Baghdadi wafat 463, sama dengan wafat dengan Abdul Bar, menulis kitab Tarikh Baghdad, sejarah kota Baghdad, Madinatus Salam, yang dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur, menyebutkan semua ulama atau semua tokoh Islam, mulai dari kalangan sahabat sampai dengan hari beliau masih hidup. Dia masih sampai 463. Abad keberapa itu? Sampai 463. Abad keberapa? Lah terjadi perbedaan pendapat. Jadi situ ya Allah. Waetong. Dari tahun ke-1 sampai 100. Abad keberapa? Abad pertama. Ya, 201 sampai 300. Abad kedua. Ya Allah. 101 sampai 300. Hah? Gimana? Sampai 200. Nih, ini kata tuan-tuan ini. Langsung aja lah. Abad ke-5. Sah? Abad ke-5. Nah, beliau, para pengikut atau ilmu kalam itu sudah ada sejak abad ke-2, dan paling marak dengan lahirnya pemahaman Asy'ariyah dengan Maturidiyah di Baghdad, yang Imam Abul Hasan Asy'ari wafat 324. Abad keberapa tuh? 324. Abad keempat. Beliau lahir 260. Abad keberapa tuh? Ketiga. Berarti beliau hidup di abad ketiga dan abad keempat. Di abad ketiga habis waktunya ikut paham Mu'tazilah selama 40 tahun. Berarti paham yang selanjutnya ketika berubah menjadi Asy'ariyah di tahun 300 ke atas. 300 ke atas, karena 260 tambah 40 300. Berarti setelah tahun 300 berubah dari Mu'tazilah menjadi Al-Mutakallim, Ahlil Kalam, Asy'ariyah, paham Asy'ari. Di akhir-akhir hidupnya 320-an beliau kembali ke manhaj as-salaf, menulis kitab Al-Ibana wa Risalah ila Al-Thaghar wa Maqalatul Islamiyyin. Dan ini yang diingkari oleh Asy'ariyah sekarang. Padahal Asy'ariyah dulu mengakui. Ibnu Akasakir dalam kitab Binu Kadzibil Muftari menukil dari Abul Hasan bahwa kitab ini adalah tulisan Abul Hasan. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa dia hanya pada periode kedua saja, itu mengarang kitabnya Al-Luma'. Itu paham Asy'ari sekarang yang mengingkari banyak sifat Allah. Tapi ingat, di dalam kitab Al-Luma' dia menukil dari kitab-kitabnya yang lain, tapi tidak ada menukil Al-Ibana, tidak ada menukil dari kitab Risalah Al-Thaghar, tidak ada menukil dari Maqalatul Islamiyyin. Apa maknanya ini?
Apa dia mau anunya? Lambe no pikir, berarti kitab ini ditulis terakhir. Paham ya? Misalnya saya menulis kitab ini. Pakai ABC lah ya, berjudul lamor aduh. Kitab A, B, C saya tulis, kemudian di kitab D saya nukil dari ABC. Maknanya apa? ABC lebih dulu daripada kitab ini. Paham? Adapun kitab E, F, G tidak ada saya nukil. Berarti kitab E, F, G saya tulis setelah D. Nah, kitab Al-Luma menukil dari kitab-kitab beliau terdahulu yang lain, ABC tadi. Sedangkan dari kitab E, F, G tidak ada menukil. Berarti mana yang terakhir? E, F, G. Jelas? Jadi kitab Maqalatul Islamiyin tidak ada nukilan dalam Al-Luma. Tidak ada nukilan dalam kitab Maqalatul Islamiyin. Berarti kitab ini terakhir. Artinya itulah mazhab terakhirnya. Kembali kepada sunnah. Asy'ariyah sekarang mengingkari, sebab mereka hanya percaya pada kitab Al-Luma. Dan kitab Al-Luma ini dia ketika dia taubat dari mazhab Mu'tazilah, dia umumkan di masjid bahwa ini mazhab saya sekarang. Itu mazhab dalam kitab Al-Luma. Jelas? Nah orang-orang Asy'ariyah sekarang tidak mengakui ada kitab Al-Ibanah. Karena katanya itu dirubah-rubah oleh, sekali lagi, Wahabi. Padahal Ibnu Asakir, kemudian Al-Yafi'i, yang juga orang-orang ta'assub Asy'ari mengakui kitab itu. Tapi mereka tidak mengikuti. Ini lebih jantan daripada yang tidak mengakui. Justru menuduh Wahabi. Taib, kalau memang tuan-tuan mau, tunjukkan di mana yang dirubah, lalu benarkan, cetak ulang kembali. Kayaknya mereka tidak akan mencetak ulang. Apa sebab? Kecuali dengan merubah pula semua isinya. Kecuali dengan merubah semua isinya. Makanya tidak ada Asy'ariyah yang berani mengajarkan kitab Al-Ibanah, Maqalatul Islamiyin itu. Apa sebab? Kalau tidak nanti terbuka ke apa namanya, penyimpangan yang dilakukan. Nah, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam Tarikh Baghdad yang menulis ulama-ulama yang pernah tinggal di Baghdad, yang pernah lewat di Baghdad, yang pernah belajar di Baghdad, yang pernah menetap di Baghdad. Ulang boleh. Para ulama yang pernah lewat di Baghdad, yang pernah menetap di Baghdad, yang pernah mengajar di Baghdad, yang pernah belajar di Baghdad, mulai dari zaman sahabat sampai ke zaman beliau masih hidup. Kapan hidupnya tadi? Abad ke-5, 463 meninggal. Dan berarti isi kitab itu berapa abad? Ya Allah ya Rabbi, hampir 5 abad. Kan zaman sahabat, berarti abad pertama, tabi'in abad kedua, sah? Abad ketiga, keempat, dan ke-5. Berarti semua ulama, saya ulang kembali, yang pernah tinggal di Baghdad, yang pernah singgah di Baghdad, yang pernah belajar di Baghdad, yang pernah mengajar di Baghdad. Jelas? Dari zaman sahabat sampai zaman beliau sebelum wafat. Berarti dari abad pertama sampai abad ke-5. Berapa orang kira-kira yang disebutkannya? Karena saya bilang kira-kira, karena tuan-tuan tidak baca kan? Ya. 7.783 ulama Ahlus Sunnah.
Artinya dianggap yang dianggap ulama. Coba 7.000 lebih atau hampir 8.000. Silahkan cari dari setiap 1.000 5 orang saja dari ahli kalam yang terhitung ulama oleh beliau. Kalau dapat 5 dari 1.000 banyak. Kalau dapat 5 dari 1.000 berarti banyak tuh. Nah, siapa yang siap meneliti? Ini tidak banyak kitab dah 14 jilidnya. Hah? Kalau sebulan sejilid kan cuma setahun 2 bulan kan? Cobalah. Nah, coba teliti berapa dapat 5 dari 1.000 ahli kalam masuk hitungan ulama oleh Khatib Al-Baghdadi, itu sudah hebat. Ini apa saya katakan ini? Karena banyak klaim daripada Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka orang ulamanya mayoritas, orang awam mayoritas. Cuman katanya Dasman aja tidak ngerti ilmu kalam. Cuman orang kampung yang tidak belajar jadi mengikut ilmu kalam. Sah? Dasman aja tidak paham nah. Berapa joror Pak? 7 tahun saya belajar ilmu kalam di pondok. Tidak paham nah, cuman nenek saya tidak paham. Macam mana pula yang tidak belajar agama menjadi Asy'ari, menjadi Maturidi? Masuk lah. Masuk. Paham istilah arat jauhar, paham tak? Hah? Wih, paham tak? Ikut menangau ta'aluk dan jizik, paham? Kendak dah. Itu di mana? Jadi mayoritas. Ulamanya juga tidak mayoritas karena tidak terhitung ulama. Seperti kata Imam Ibn Abdul Bar. Mereka di kalangan ulama tidak dianggap ulama. Kenapa? Ilmunya logika. Ilmunya logika. Paham? Paham? Hilanglah paham biar azan kita. Nah, kaum muslimin. Jadi menurut seluruh ulama di seluruh negeri, mereka tidak terhitung masuk level ulama. Wa innamal ulama ahlul athari wat tafaqquhi fihi. Yang disebut ulama itu ada ahli athar, yaitu yang menghidupkan athar dari Nabi, daripada para sahabat, dan tafaqquh dan memahaminya. Wa yatafadaluna fi bil itqani wal maizi wal faham. Mereka tentu bertingkat-tingkat keilmuannya sesuai dengan bagaimana profesionalitasnya, bagaimana dia membedakan, dan bagaimana kedalaman pemahaman. Tapi ahlul kalam tidak, mereka bukan ahlul asar, mereka ahlul aql, ahlul ra'i, maka tidak dianggap sebagai levelnya ulama. Itulah kalau tuan-tuan mau bersenang hati, ya relawan, tolong diteliti. Dari 1.000 dapat 5, itu sudah banyak. Ya, dari 1.000 sampai 5 itu sudah banyak. Insya Allah tidak akan temukan. Tidak banyak, 7.780 sekian. Nah, baik. Kita azan dulu ya. Kita azan dulu. Agak berat ya. Hah? Agak berat. Kita ringankan dengan azan. Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
أشهد أن لا حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله والله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. طيب. Kemudian dari athar dari as-salaf juga qala wa qala al-Baghawi rahimahullah ittafaqa ulama as-salaf min ahli sunnah ala an-nahyi 'anil jidali wal khusumati fi sifat wa 'ala zajri 'anil khawdi fi ilmi al-kalam wa ta'allumih. Sepakat ulama as-salaf dari kalangan al-sunnah melarang untuk banyak berdebat dan berkhusuman, yaitu dalam bertentangan dalam masalah sifat. Wa 'ala zajri 'anil khawdi fi ilmi al-kalam wa ta'allumih, dan juga mereka sepakat melarang untuk mendalami ilmu kalam dan mempelajarinya. Melarang untuk mendalami dan mempelajarinya. Dan sampai-sampai ada anekdot belajar ilmu kalam itu, belajar filsafat itu, ya sejak saya belajar ilmu filsafat ini ragu saya ayah saya kata. Sejak belajar filsafat saya ragu ayah saya kata. Paham tak? Datang ayahnya, iya naknya, sejak orang kuliah kan dan lagu loh anak dennya. Dan mulai saling meragukan, karena memang rumusnya meragukan sebelum meneliti. Kita tidak sempat meneliti semuanya. Sahih? Yang problemanya ini kalau ilmu duniawi mungkin, paham tak? Kalau ilmu kimia, fisika mungkin. Tapi kalau tentang ilmu gaib mau teliti pakai apa? Yang kedua, ini kalau berita dari orang, maksudnya manusia. Tapi kalau berita dari yang maha teliti, siapa yang maha teliti? Allah. Perlu lagi diteliti? Perlu lagi teliti? Semakin antum teliti, semakin ragu nanti. Karena ilmu antum tidak sampai setinggi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sudah datang dari Allah, tinggal lagi membenarkan saja, tinggal meyakini itu yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Tidak pernah mereka berdebat dulu. Turun wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada tuan-tuan riwayatkan, dengar riwayat para sahabat berdebat masalah ini. Macam mana pula tinggal wajahnya aja, yang badan tidak ada gitu kan. Kan ada wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu yang maha mulia dan yang maha besar. Taib, mereka tidak yakin berarti wajah Allah aja yang tinggal katanya. Badan mana katanya?
La haula wala quwwata illa billah. Ini orang tak pandai bahasa. Kita dalam bahasa kita aja ada bahasa seperti itu sah? Ada enggak bahasa seperti itu? Mana Pak nak setor muka? Jadi datang ke situ muka aja yang datang. Hah? Kan ya? Aku lama tak nampak batang hidung katanya. Memang dia tengok orang batang hidung aja. Itu sudah bahasa lumrah dalam seluruh bahasa ada. Dalam seluruh bahasa ada, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Ocu ada semua tuh. Istilah-istilah seperti itu. Bahwa disebut sebagian maknanya lengkap. Kan ya? Kan ya? Kemana aja bang, tidak ada nampak batang hidung selama ini katanya kan? Ya? Atau membuang muka aja dibuang. Hah? Ada tujuan buang muka? Hah? Tentu berpaling dengan seluruh badan sekali sah. Jadi makanya payah pula kita kalau orang buat pendebat itu masalahnya. Pendebat tapi tidak berilmu atau berilmu tongkau. Taunya? Nah, ada tuh ahlu yang berilmu tongkau tu namanya ahlil hawa. Ahlil hawa. Tapi tidak berilmu, ya tapi suka mendebat ahlul dalal wazai. Nah, ada orang berilmu hebatnya, cuman tidak mau mengaku yang salah, ahlul hawa. Nah, Allah musta'an. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Jadi sepakat ulama melarang kita untuk belajar ilmu kalam ini yang menghasilkan perdebatan. Karena tadi sejak orang masuk ilmu filsafat lah ragu dan orang anak dia ni nak diutus lah anak ayah dulu. Kalau sudah mutawatir antum sudah anak Yahya jadi baru teliti je lagi weh, tambah ragu nanti sah. Coba antum dah disebut Dasman Yahya ma'ali. Tidak ada selama ini orang mengingkari bahwa saya anak Yahya. Kan Dasman bin Yahya bin Ma'ali itu karena belajar filsafat harus dites dulu DNA. Tuan-tuan ada yang nak tes DNA dulu tak? Memastikan ayah sendiri. Tak perlulah. Nah, demikian juga kalau Allah mengatakan tentang dirinya, perlu dia teliti lagi? Tidak. Kalau diteliti lagi namanya orang ragu. Datang dari yang maha teliti, lalu dia nak teliti. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ilmu kalam itu adalah mansya, sumber segala kesesatan. Nah, wa amma aqwalu ahli al-ilmi al-mutanathira fi dhalika fakathira. Adapun perkataan ahlul ilm tadi secara global, sekarang perincian tentang masalah ini sangat banyak, larangan belajar ilmu kalam. Faqad qala al-Imam Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Ternyata Imam Syafi'i akidahnya melarang ilmu kalam tu, makanya akidah Syafi'i tidak diambil dah. Paham? Jadi masalah akidah pindah ke Asy'ari, fikih baru Syafi'i. Kosan Syafi'i tidak sepakat jawab akidah ni. Siapa ambil je fikih? Itu pun dipilih-pilih juga mana yang sesuai ya. Nah, ma'asyir kiram dirahmati Allah. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, la yubtala al-'abdu bi kulli ma nahallahu anhu siwa syirk khairul lahu minal kalam. Sungguh seseorang hamba itu diuji dengan semua yang dilarang Allah. Artinya semua yang dilarang Allah dibuatnya, itu ujiannya. Paham tak? Ya, andainya seseorang tu membuat semua dosa yang dilarang Allah selain syirik, itu lebih ringan atau lebih baik baginya daripada diuji dengan ilmu kalam. Paham? Tak paham deh? Paham ya? Alhamdulillah. Bilang paham biar selesai anak-anak. Artinya saking besar ilmu kalam yang dosa lain-lain itu kecil selain syirik. Andainya kita diuji dapat fitnah, bukan minta nih, andai-andai
Kalau seandainya seorang diuji dengan segala yang dilarang Allah kecuali syirik, lebih baik baginya daripada diuji dengan ilmu kalam. Berarti keras tak larangan Syafi'i? Keras. Makanya ahli kalam tak mau mengikut akidah Syafi'i. Gawat kalau ikut akidah dia, sesat rupanya Imam Syafi'i ini ya. Ya kalau tak mau mengikut Syafi'i akidah, berarti mau tidak mau kita katakan Syafi'i tak benar. Tapi biar agak beradab sedikit, Syafi'i tak ahli akidah. Imam Syafi'i tak ahli dalam bidang akidah, tak spesialisnya dia. Masalahnya kapan ada baru spesialis fikih, spesialis akidah, kapan baru ada? Ya belakangan, di masa Imam Ahmad, di masa Imam Malik, Imam Syafi'i yang ahli akidah dia juga, yang ahli bahasa dia juga, yang ahli fikih dia juga, yang ahli nasab dia juga, ahli sejarah dia juga, ahli hadis dia juga. Sah? Tidak ada spesialisasi itu. Jelas? Oh, ternyata Syafi'i tidak sepakat rupanya. Wa qad ittala'tu min ashabil kalam ala syai'in ma zanantu anna musliman yaqulu dzalik. Saya telah mempelajari dari ashabil kalam sesuatu yang saya pikir tidak mungkin seorang muslim mengatakannya. Banyak dari ungkapan yang mereka katakan tidak mungkin seorang muslim mengatakan itu. Tidak mungkin orang muslim mengatakan itu. Apa contohnya? Mengatakan aras itu alamat palsu Allah Ta'ala, atau mengatakan ini akidah Yahudi, yang mengatakan Allah di atas akidah Yahudi. Ya Yahudi benar dalam masalah ini, bahwa Allah di atas aras, walaupun tidak semua Yahudi mengakui. Sebagaimana orang Islam tidak semua mengakui Allah di atas aras, tapi Allah mengatakan dia di situ. Malaikat Jibril mengatakan dia di situ. Nabi yang sudah ke atas, Nabi pernah ke atas, mengatakan Allah di mana? Di atas juga. Lalu datang orang yang tidak pernah ke atas, mengatakan Allah tidak di atas. Teliti tidak dia? Teliti tidak dia? Tidak. Sebab dia tidak sampai ke sumber yang asli. Sumber asli paling dirubahnya. Istawa jadi istaulah. Teganya merubah Al-Quran, nuduh pula akidah Yahudi. Yang merubah dulu hittatum jadi hinto Yahudi kan? Tapi yang merubah istawa dengan istaulah siapa? Rupanya penasihatnya Yahudi juga. Allah musta'an. Rupanya penasihatnya Yahudi. Tidak ada lama kita tahu. Yang tertuduh awaknya ilmu itulah, ini makan coboda. Getahnya sama gitu. Dia makan coboda, itu cobodanya nangka, lalu getahnya diesekan ke baju kita, dipusikan. Tak tahu juga, diesekan, dipusikan, ke baju kita. Akhirnya datang pemilik awak yang tertuduh. Kan Allah melarang kita merubah-rubah kalimatnya, dia tegas merubahnya dengan menambahkan. Habis itu awak tertuduh berakidah Yahudi, padahal dia yang sama-sama kerjanya dengan Yahudi. Nasallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada datang yang begini, yang dibaca-baca juga kelahi orang dibuatnya katanya. Cemana pula orang menambah-nambah Al-Quran, buat kesalahan, merubah arti, tidak perlu kita ingatkan. Orang menyebar kesesatan bebas, lalu kita mengingatkan jangan sampai sesat, masa tidak bebas? Ingatkan juga lah yang buat kesesatan itu, jangan ingatkan yang menegur kesesatan. Kecuali anda juga sesama sesat, tak boleh saling, iyalah apa boleh buat. Onda ini kan benar juga, itu tidak salah juga. Berarti anda belum punya keyakinan yang benar. Karena antara yang mengikrar Allah di atas dengan yang mengatakan Allah tidak tahu alamatnya, masa bisa dua-duanya benar? Kalau bukan karena orang ragu, karena anda terfitnah oleh pemikiran-pemikiran ilmu kalam.
Makanya yang terpapar cara ini takkan pernah berkeyakinan yang benar, karena dia adalah sumber segala kesehatan. Nah, ya buktinya tidak ada orang dulu berdebat masalah agama ini kecuali setelah lahirnya ilmu kalam ini masuk dalam Islam. Mulai orang berdebat, kalau begini mesti begini, kalau begitu mesti begitu. Dulu tidak sahabat, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Dengar, taati. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya telah mempelajari, mendalami dari ahli kalam sesuatu yang tidak saya yang saya kira tidak mungkin seorang muslim mengatakannya. Dia berdebat dengan Hafs al-Fard, seorang ulama kalam di masa beliau. Hafs al-Fard juga jadi saudara al-Karabisi. Al-Walid al-Karabisi adalah induknya setelah Hafs al-Fard. Apa tahu sebelumnya dia mengatakan ketika akan meninggal, dia katakan kepada anak-anak dan murid-muridnya, kalian tahu kan bagaimana saya ahlinya dalam ilmu kalam ini? Kata mereka, iya. Tapi ada yang lebih ahli dari saya? Gak ada. Tapi saya mengatakan kebenaran itu ada pada ahli hadis. Kembalilah kepada ahli hadis. Itu pentolan ilmu kalam menjelang meninggalnya. Dan artinya mudah-mudahan Allah mengampuninya karena dia sudah menunjukkan jalan yang benar. Hafs al-Fard juga berdebat dengan Syafi'i. Tidak dapat jawaban Syafi'i lahirinya. Habis itu bikin fitnah di belakang Syafi'i. Di belakang Syafi'i. Akhirnya Allahu alam tadi dia sebut atau yang lain, Syafi'i kena tangkap pula. Dibuat fitnah bahwa Syafi'i dengan murid-muridnya ingin memberontak kepada khalifah. Untuk khalifah juga seorang ulama, Harun ar-Rasyid, sampai depan khalifah ya dengan keahlian Syafi'i berbahasa dan memang kejujurannya, akhirnya bisa dia jelaskan ya bahwa beliau adalah dalam loyalitas tinggi kepada pemimpin Ahlussunnah. Tidak ada yang akan memberontak. Ya Khawarij, kenapa mereka menuduh kita yang mirip-mirip Khawarij? Khawarij kan orang rajin ibadah, kita alhamdulillah malas. Rajin alhamdulillah. Khawarij nyunnah, kita bid'ah. Nyunnah juga alhamdulillah. Khawarij berjenggot, kita berjenggot. Kita buat mereka Khawarij botak, kita habis umrah botak juga. Itu masalahnya. Rajin baca Quran, rajin puasa sunat, rajin ngaji, akhirnya ada kemiripan. Sehingga Aco tengok yang ngaji-ngaji itu masih Khawarij tuh. Akidahnya sama pula, kecuali satu, bahwa Khawarij mengafirkan orang berdosa besar. Kalau kita mengafirkan seluruh kaum muslimin. Fitnah lagi ya, mengafirkan seluruh kaum muslimin. Lebih hebat Khawarij dari kita kalau gitu. Khawarij hanya mengafirkan orang yang berdosa besar. Kalau Wahabi menghabisi seluruh kaum muslimin. A'udzubillah. Kaum muslimin muslimat. Kalau kita tidak mengafirkan orangnya, ya, tapi mengafirkan perbuatannya. Ketika kita sebut ini perbuatan kafir, orangnya tunggu dulu, ada 5 stasiun harus kelewati. Masih ingat kan? Ada 5 meja lagi harus kita buktikan kafir atau tidaknya dia. Sah? Sudah kita sebutkan? Nantilah ada di ujung-ujung lah pas pembahasan masalah ini nanti. Di kaum muslimin dan muslimat, mengafirkan perbuatan tidak otomatis mengafirkan pelaku. Mensyirikkan perbuatan tidak otomatis mensyirikkan pelaku.
memfasikkan perbuatan tidak otomatis memfasikkan pelaku, membid'ahkan perbuatan tidak otomatis mengatakan pelakunya ahli bid'ah. Harus sudah pastikan dulu, harus di cross check, harus diinvestigasi, harus diklarifikasi, harus dikonfirmasi. Panjang ceritanya. Kalau kharij tidak, kharij asal berbuat dosa besar langsung kafir. Jadi orangnya langsung dihukumnya, bukan perbuatan. Nah, cuman tampilan tuan-tuan mirip-mirip tuh masalahnya. Jidat hitam-hitam, sah, celana cingkrang, sah, jenggot putih, rajin puasa, rajin zikir, rajin ngaji, selalu ke masjid. Nah, yang bagusnya sering ke dangdutan. Nah, itu bagus tuh katanya. Ya, selawat dangdut juga, tahlilan dangdut juga, ngaji dangdut juga. Nah, itu yang bagus. Jadi kata beliau anhu bi'atam min hadzal, dan dari Imam Syafi'i lebih lengkap lagi, man azhar al-asabiyyah wal kalam wa da'a ila wardud, siapa yang memperlihatkan asabiyyah pada isma. Nah, kalau yang mengatakan Ahlussunnah di Indonesia mesti mazhab Syafi'i fikihnya, mesti Asy'ari Maturidi akidahnya. Ini fanatik enggak? Ngajak fanatik enggak? Hah? Ini adalah ainul asabiyah. Ini adalah intinya fanatisme yang dilarang. Demikian juga wal kalam, yang menampakkan ilmu kalam. Apa ciri khas ilmu kalam? Meragukan semua Al-Quran dan hadis dengan akal. Tidak masuk akal, ditolak. Makanya selalu yang diandalkan kecerdasan. Siapa yang tidak sepaham disebut tidak cerdas, tidak menggunakan akal. Akalnya masih running katanya, tidak pernah digunakan. Itu yang selalu. Masya Allah. Jadi akal kita masih running ya. Laku dijual ini, mahal ini, belum pernah dipakai. Begitulah, asal tidak sepaham, tidak sama dengan mereka berani menolak Al-Quran dan hadis, berarti tidak paham. Biarlah tidak paham di mata manusia, tapi paham di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata beliau? Siapa yang memperlihatkan asabiyah, fanatisme, dan menyeru orang padanya, pemerdu syahadah, orang ini kesiannya ditolak, bermasalah agamanya. Dan ini Syafi'i yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, akhrajahu Ibnu Abi Hatim di Adab Syafi'i wa Abul Qasim al-Asbahani fil Hujjah bi Bayan al-Mahajjah. Nah, kemudian wala ayyal qal abdu rabbahu azza wa jalla bi kulli dhanbin ma khala syirk khairul lahu min an yalqahu bi syai'in min al-ahwa. Seorang hamba bertemu dengan Rabbnya dengan semua dosa selain syirik, lebih baik baginya daripada bertemu dengan Allah membawa sedikit saja dari hawa, yaitu dari kesesatan mengikuti hawa. Nah, yakni bid'ah. Wa qala rahimahullah, ini menakutkan pula ini. Itu makanya Syafi'i tidak dipercaya akidah. Tidak pede kita berakidah ikut Syafi'i. Sebabnya tidak sepaham jawab. Kan tidak sepaham lah. Asy'ariyah dasar akidahnya logika, ilmu kalam. Syafi'i dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Bahkan beliau mencela ilmu kalam. Nah, hukmi fi ashabil kalam, hukum saya, artinya kalau saya disuruh jadi qadhi menetapkan hukum fi ashabil kalam, terhadap para ahli kalam, ayyudrabu bil jarid, dipukuli dengan tandan kurma. Tuh tandannya, tandan kurma tahu? Nah, seperti tandan kelapa. Taib, wa yuhmalu 'alal ibil,
lalu dibawa di atas onta. Wa yutafu bil asyari wal qabail, dibawa keliling ke kampung-kampung dan ke setiap kabilah. Wa yunada alaihim, lalu diserukan, hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah, ini hukuman bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah. Wa akhadzal fil kalam, dan mengambil ilmu kalam. Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i, Al-Khatib fi Syarah Ashabil Hadis, dan Ibnu Hajar fi Tawalid Ta'sis bi Manaqib Ibnu Idris, dan sanadnya sahih. Baik. Nah, mulai mono-mono nampak apa dia? Hah? Merah sapi, alhamdulillah. Merah sapi ya, alhamdulillah. Mantap jawabannya. Wa qala al-Imam Malik, katanya mau selesai cepat. Wa qala al-Imam Malik, Imam Malik berkata, itu bulannya barangkali Malikiyah nak ngambil akidah dari Imam Malik. Al-kalamu fi adinillahi akrahuhu, ilmu kalam dalam agama Allah saya tidak suka. Walam yazal ahlu baladina yakrahunahu wa yanhauna anhu, orang-orang di negeri kami, di mana negerinya? Imam Malik di mana? Di Madinah. Alhamdulillah sampai hari ini ilmu kalam tidak mendapat tempat di kalangan ahli Madinah. Makanya sunnah terjaga di kota Madinah, iman terjaga di Madinah. Tuan-tuan mentahzir pula dari yang tamat Madinah. Bawa cara ya, hati-hati dengan yang tamat Madinah, itu akidahnya rusak, itu Wahabi itu ya. Baik. Yang mengatakan itu tuh rata-rata tidak membaca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun ulama besar. Kalaupun membaca, pasti membaca dengan mencari kesalahan yang menurutnya mungkin tidak biasa dianggap salah. Tapi apakah ketemu yang benar-benar salah? Insya Allah kalau hati yang bersih yang membaca tak akan menemukan kesalahan. Sebab apa? Setiap berkata sesuatu, qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Tidak ada dia mengada-gada sendiri daripadanya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Abdul Wahab membawa agama yang baru, sesungguhnya dia tak tahu apa yang dibaca, karena memang pada umumnya juga tidak berilmu. Baik. Ini dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Mau dengar Imam Ahmad? Besok aja lah ya. Besok aja ya. Iya. Nah, besok aja lah. Ya, besok. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Besok kita sambung kembali. Pokoknya jangan kemana-mana, ya. Supaya ternyata itulah alasannya kenapa ahli sunnah tidak berakidah Syafi'i. Pasalnya Syafi'i ternyata bukan tidak ahli, tapi ahli yang berbeda dengan keahlian kita. Kenapa Malikiyah ambil akidah dari Imam Malik? Ternyata Imam Malik beda manhaj dengan sebagian mereka. Demikian juga barangkali Hanabilah, sebagian yang menyimpang dari Imam Ahmad. Demikian juga Hanafiyah yang menyimpang. Itu tidak heran kita. Ya, penyimpangan-penyimpangan itu sudah ada ya sejak zaman sebagian besar atau sebagian sahabat masih ada. Cuman istimewanya generasi sahabat Allah jaga. Tak satu pun yang terpapar ilmu, tidak terpapar kesesatan, penyimpangan, sehingga mereka mendapat rekomendasi semuanya dari Allah SWT radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu makanya nyaman kita mengikuti sahabat. Tapi yang kita maksud apa? Yaitu yang mereka sepakat di dalamnya. Kalau terjadi khilaf antara mereka, tetap dikembalikan pada Al-Quran dan sunnah.
Gak ada sebagian bisa aja berjihad dan ijtihadnya itu salah, dan yang menentukan salah tidaknya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita sudah ketemu Al-Quran dan Sunnah bercanggah dengan yang dia katakan, kita tak perlu ragu-ragu untuk meninggalkannya, kecuali ada takwil yang diterima, yaitu tafsiran yang diterima dari sang sahabat. Kalau hanya ijtihad pribadi, sedang sahabat yang lain mengingkari atau Al-Quran dan hadis menentangi, maka Al-Quran dan hadis jauh lebih tinggi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.